Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas ramalan untuk Indonesia di bulan Oktober tahun 2021. Nah, seperti apa ramalan untuk Republik Indonesia tercinta di bulan Oktober tahun 2021? Langsung saja simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan inilah ramalan untuk Indonesia di bulan Oktober tahun 2021. Oke, di kartu yang pertama di sini ada kartu Queen of Wands, dan kemudian di kartu yang kedua di sini ada kartu The Dead. Di sini sepertinya memang ada beberapa pihak yang memang berusaha untuk menciptakan kegaduhan, untuk menciptakan beberapa kekacauan yang ada di dalam keadaan Republik Indonesia saat ini. Keadaan saat ini memang situasinya sedang kacau, tetapi disusupi oleh beberapa pihak yang justru malah menciptakan kekacauan di dalam tubuh Republik Indonesia ini sendiri. Dan kalau bisa saya katakan, di sini memang hal pertama yang akan terkuak di bulan Oktober tahun 2021 ini adalah munculnya beberapa tokoh-tokoh di luar dugaan yang terlibat kasus korupsi. Ada tokoh-tokoh yang mungkin kita anggap selama ini bersih, yang kita anggap selama ini minim sekali kelemahan, tetapi di sini di luar dugaan. Di bulan Oktober tahun 2021 justru tertangkap hanya karena kasus korupsi dan juga beberapa kasus yang lainnya. Dan memang di sini tokoh-tokoh ini tokoh yang mungkin di mata masyarakat sangat luar biasa bersihnya, sangat luar biasa bisa dikatakan tidak ada jeda, tidak ada celah untuk melihat kesalahan yang ada. Tetapi tiba-tiba secara mengejutkan di bulan Oktober tahun 2021 tokoh ini tertangkap, entah itu karena kasus korupsi ataupun entah itu karena kasus-kasus yang lainnya. Dan tentu saja ini sangat mengagetkan beberapa pihak yang memang terjadi di Republik Indonesia ini tercinta. Dan tentu saja dari pembahasan pertama ini masih soal pemerintahan, karena ketika kita berbicara soal posisi pemerintahan pada bulan Oktober tahun 2021 ini memang posisinya sedang berjalan on the track ya, walaupun memang ada beberapa kemacetan-kemacetan yang luar biasa, tetapi di sini memang di dalam tubuh Republik Indonesia ini semuanya berjalan dengan penuh cinta di dalam kesatuan Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap disatukan dengan persamaan yang sama. Nah, itu apa artinya? Artinya di sini kita memang saat ini posisinya, memang sedang berjuang dengan beberapa hal yang memang terjadi di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah memang kita sedang berusaha untuk memerdekakan diri dari situasi pandemi yang saat ini memang sedang kita hadapi bersama. Dan tentu saja di sini nggak usah khawatir, karena perlahan-lahan level PPKM akan diturunkan hingga nantinya sampai dengan akhir tahun 2021 ini setidaknya sudah di level 1 atau di level 2 lah situasi PPKM yang saat ini terjadi. Karena apa? Kita tidak bisa memungkiri dengan situasi PPKM yang terjadi, masyarakat menengah ke bawah, kita katakan seperti itu saja. Karena kalau masyarakat yang menengah ke atas mungkin mereka tidak terdampak, tetapi untuk masyarakat yang menengah ke bawah akan ada dampak-dampak yang sudah terasa. Sudah terasa ya, saya katakan sudah terasa, bukan belum terasa, tapi memang sudah dirasakan. Tetapi di sini memang perlahan-lahan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada di sana seharusnya bisa melihat kepada masyarakat yang ada di kelas menengah sampai grassroots yang ada di paling bawah, karena memang masyarakat menengah ke bawah ini yang justru terdampak dengan situasi-situasi yang saat ini timbul dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Dan secara posisi finansial untuk negara kita memang situasi penguatan itu, kalau saya lihat
rasa-rasanya dari kartu yang ada memang belum terlalu ada penguatan yang signifikan. Walaupun ada beberapa pihak yang mungkin bisa mengklaim kondisi ekonomi kita mengalami penguatan, itu mungkin situasinya tidak relevan dengan situasi saat ini. Karena apa? Karena Indonesia sedang berjuang untuk bisa bebas dari yang namanya pandemi. Nah, maka dari itu di sini memang perlahan-lahan tugas pemerintahan kita saat ini bisa dikatakan cukup berat, bisa dikatakan cukup apa ya, bisa dikatakan cukup sulit, tetapi di sini pasti mampu untuk bisa mengalami penguatan-penguatan di dalam posisi ekonomi Republik Indonesia. Terutama perhatikan dulu masyarakat menengah ke bawah, baru perhatikan untuk hal-hal yang lainnya. Dan terkait dengan bencana, sepertinya di sini di bulan Oktober tahun 2021 ada bencana yang paling utama, tetapi di sini mungkin bencananya itu bukan soal bencana alam, tetapi soal bencana keuangan bagi masyarakat Indonesia. Kan apa? Bencana utama yang saat ini sedang dihadapi oleh Republik Indonesia tercinta adalah menurunnya pendapatan masyarakat. Nah, ketika pendapatan masyarakat menurun, ini adalah bencana yang harus diatasi. Karena ini bukan hanya soal satu titik saja, tetapi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semua terdampak dari situasi bencana keuangan ini. Mengalami penurunan pendapatan, ini adalah bencana yang sesungguhnya. Dan ini yang seharusnya bisa diatasi. Harus diatasi, bukan hanya soal bisa saja oleh pemerintah yang di atas sana. Solusinya apa? Jadi jangan hanya membuat suatu aturan, tetapi tidak ada solusi yang pro rakyat, tidak ada solusi yang bisa relevan dengan kehidupan yang ada di masyarakat menengah ke bawah. Tetapi di sini memang kita harus melihat sisi positifnya. Pemerintah sudah berjuang sangat maksimal, tetapi selalu saja ada cecunguk-cecunguk yang berusaha untuk menggagalkan apa yang memang menjadi usaha pemerintah untuk mengatasi ini semua. Nah, seharusnya di sini pemerintah yang di sana itu tahu siapa saja yang berpotensi menghambat, siapa saja cecunguk-cecurut yang berusaha menghambat bantuan itu sampai kepada masyarakat. Padahal sudah tahu kalau memang bantuan yang dari atas sampai ke bawah itu diterima tidak utuh 100%. Maka dari itu di sini saya sampaikan pemerintah juga harus mampu menyingkirkan beberapa pihak yang menghambat program-program pemerintah yang akan sampai kepada masyarakat secara keseluruhan. Dan bencana yang pertama adalah bencana penurunan penghasilan pendapatan dari masyarakat. Itu posisi yang pertama. Dan bencana yang kedua, di sini saya sampaikan hati-hati untuk beberapa teman-teman yang di Pulau Jawa, karena sepertinya memang potensi gempa bumi itu masih akan terjadi, terutama untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, daerah saya sendiri, dan juga untuk wilayah di Jawa Timur, sepertinya memang masih akan ada beberapa potensi-potensi guncangan, potensi-potensi gempa yang mungkin tidak akan menimbulkan kerusakan secara signifikan, tetapi itu mungkin akan mengagetkan beberapa hal di dalam kehidupan kita. Karena untuk bencana gempa bumi sendiri di Pulau Jawa sepertinya tidak terjadi terlalu masif ya, artinya mungkin itu hanya pergerakan pergeseran lempeng bumi yang sudah sewajarnya terjadi. Dan di bulan Oktober untuk bencana gempa bumi di Pulau Jawa tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Dan untuk di wilayah-wilayah yang lainnya, di sini saya lihat memang masih ada beberapa bencana, terutama di bagian Sumatera ataupun di bagian sebelah timur Indonesia, tetapi di sini memang tidak menimbulkan beberapa kerusakan yang terjadi, tetapi tetap harus waspada dengan beberapa hal yang kaitannya dengan bencana. Tetapi di sisi yang lain, untuk teman-teman yang mungkin situasinya saat ini berada di lereng gunung, mungkin di beberapa gunung Indonesia sudah mulai aktif, termasuk Gunung Merapi. Di sini sepertinya memang harus meningkatkan kewaspadaan ya, walaupun memang situasinya tidak ada letusan ataupun letusan yang eksplosif, tetapi di sini memang harus tetap waspada karena di bulan Oktober sepertinya ada beberapa gunung-gunung yang aktif di Indonesia yang sudah mulai menampakkan sisi-sisi aktifnya, mungkin levelnya sudah mengalami peningkatan-peningkatan, tapi walaupun tidak terlalu signifikan peningkatan itu, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan terkait dengan beberapa teman-teman yang memang tinggal di daerah sekitar Gunung Merapi, gunung berapi yang aktif. Dan kemudian untuk sisi laut di sini saya sampaikan untuk teman-teman yang tinggal di pesisir pantai dan sebagainya, saya wanti-wanti tetap harus waspada, itu harus, tetapi sejauh ini di bulan Oktober tahun 2021 memang posisinya
memang posisinya tidak terlalu ada situasi yang istilahnya mengkhawatirkan. Jadi semuanya masih berjalan dengan cukup baik, berjalan dengan relevan, berjalan dengan sesuai harapan, penuh dengan keindahan, menikmati laut, menikmati bumi, menikmati ciptaan Tuhan dengan cukup luar biasa. Tetapi kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Dan di sini memang bencana yang paling utama yaitu tadi bencana penurunan pendapatan dari masyarakat semuanya. Dan memang di bulan Oktober ini secara keseluruhan perlahan-lahan sudah mulai membaik, perlahan-lahan sudah mulai pulih, dan tentu saja harapan kita di bulan Oktober ini semuanya bisa kembali pulih seperti sedia kala, walaupun harus pelan-pelan. Karena apa? Di sini saya melihat juga di bulan Oktober akan ada beberapa kekacauan-kekacauan yang terjadi yang diakibatkan karena kebijakan yang di atas sana, kebijakan pemerintah tidak sampai ke bawah dengan bagus. Karena apa? Karena pembantu pemerintah, bukan berarti di sini saya mendiskreditkan beberapa pembantu pemerintah, tetapi di sini untuk beberapa di daerah atau istilahnya perpanjangan tangan dari pemerintah yang mengelola itu semua di kawasan daerah-daerah itu sepertinya menimbulkan beberapa kekacauan. Nah, ini juga harus diantisipasi supaya tidak menimbulkan kekacauan yang sifatnya meluas lagi. Tetapi hal utama yang harus dilakukan saat ini di bulan Oktober tahun 2021 adalah perbaikan ekonomi dulu, serta nantinya ketika ekonomi sudah diperbaiki baru memikirkan penguatan ekonomi di dalam masyarakat menengah ke bawah. Karena apa? Karena memang yang terdampak dengan kebijakan ini semua adalah masyarakat menengah ke bawah. Tidak ada dampak yang signifikan bagi mereka yang situasinya menengah ke atas, tapi yang menengah ke bawah ini justru yang masih harus diperhatikan. Dan kurang lebih memang hal-hal seperti inilah yang memang masih terjadi di bulan Oktober tahun 2021. Meskipun memang prediksi saya di bulan Oktober ini masih ada beberapa perpanjangan PPKM lagi, tetapi hal yang paling terpenting kita sama-sama berdoa, kita sama-sama saling bersatu, mendoakan satu sama lain supaya ini semua segera berakhir. Pemerintah yang di sana membuat aturan, membuat solusi, semoga itu memang solusi yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, dan kita sebagai masyarakat ketika solusi itu kita anggap baik ya kita jalankan. Tetapi seandainya mungkin pro kontra itu wajar, ketika kita menganggap solusi ataupun aturan dari pemerintah yang di atas sana tidak pro dengan kita, ya kita berhak untuk melakukan pembelaan terhadap diri kita sendiri, karena ini adalah negara demokrasi, kita bebas untuk berbicara, jangan sampai ada terbungkam karena memang kita memang diberikan hak, karena kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Dan tentu saja di sini memang pemerintah kita sebenarnya apa ya, dikatakan anti kritik itu tidak sih, tidak terlalu anti kritik ya, tetapi memang ada beberapa orang di dalam lingkaran pemerintah yang mungkin sepertinya yang ya seperti itulah posisinya, kita semua sudah sama-sama tahu. Dan semoga saja di bulan Oktober semua sudah bisa membaik, semua bisa segera pulih seperti sedia kala, dan kita sama-sama berdoa semoga Ibu Pertiwi bisa segera bangkit dan juga bisa seperti sedia kala. Sehat selalu bagi teman-teman semua dan sehat selalu untuk bapak-bapak yang ada di sana. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan juga kelapangan hati di dalam menerima segala hal apapun. Intinya kesimpulannya di bulan Oktober hampir dipastikan semua berjalan dengan cukup bagus, semua berjalan dengan cukup aman, tidak terlalu ada hal-hal yang memang harus dikhawatirkan, tetapi hal-hal pokok tadi tetap harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, ini hanya sebagai hiburan dan juga sebagai kehati-hatian bagi kita semua. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangastuti, Joyo Hadi Diningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, sehat selalu Indonesiaku dan sehat selalu bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin.